Pak Yakob biasanya datang, dia habis baca buku apa, dia habis punya gagasan apa, dia habis ketemu siapa, dia punya ide apa, dari situ kemudian didiskusikan di redaksi. Misalnya, capres ini kok kayaknya kurang meyakinkan ya, mas-mas itu. Yang di istana atau yang di politik gimana menurut mas-mas? Saya kok tidak mendapat kesan bahwa calon ini cukup kemampuan untuk memimpin negeri. Ya, ini keraguan-raguan yang sikap dasar yang dimiliki Pak Yakob dan jadi sikap dasar para wartawan sih. Ragu-ragu untuk segala sesuatu untuk diuji kebenarannya. Halo netizen Indonesia, kita berjumpa lagi dengan saya Afi dengan suasana duka kehilangan atas kepergian seorang tokoh pers nasional Bapak Yakob Utama kemarin Rabu 9 September 2020. Yakob Utama seorang wartawan, pendiri Surat Kabar Kompas, pernah menjabat Presiden Direktur Kelompok Kompas Gramedia, pembina pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia, penasihat Konfederasi Wartawan ASEAN, penerima Dr. Honoris Causa bidang komunikasi dari Universitas Gadjah Mada, penerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari pemerintah Indonesia tahun 1973. Kita ingin tahu ke pemikiran Bapak Yakob Utama, ingin tahu etos kerja beliau, bagaimana beliau memimpin Kompas, bagaimana beliau memperhatikan kesejahteraan karyawan. Karena itulah pada kesempatan ini kami mengundang Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com. Kita ingin tahu banyak tentang Yakob Utama dari Mas Inu. Mas Wisnu Nugroho biasa dipanggil Mas Inu. Halo Mas Inu. Halo Mbak Afi, apa kabar? Baik, Mas Inu gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah baik, meskipun dalam suasana yang kehilangan ya. Karena yang Bapak lah, kami menyebut Pak Yakob Utama itu Bapak. Satu-satunya orang di Kompas Gramedia yang disebut Bapak itu Pak Yakob Utama. Bukan hanya karena rasa hormat kami, tetapi lebih karena itu ungkapan kultural yang kami rasakan dari apa yang dilakukan Pak Yakob Utama selama memimpin Kompas Gramedia. Kebapaannya itu yang mewujud sehingga kita otomatis menyebut Pak Yakob Utama itu sebagai Bapak. Sementara yang lain kepada siapapun yang ada di Kompas Gramedia, kami menyebut Mas dan Mbak. Tidak ada yang kami sebut Bapak. Iya. Boleh diceritakan Mas Inu berapa lama di Kompas dan pengalaman-pengalaman pribadi dengan Pak Yakob seperti apa? Saya di Kompas itu tahun 2001, awal bulan Juli. Lalu saya diangkat menjadi wartawan Kompas setelah masa awal pendidikan itu setahun kemudian, 2002. Interaksi saya dengan Pak Yakob Utama itu di generasi saya sebenarnya relatif tidak banyak. Karena Pak Yakob meskipun masih in charge sebagai pemimpin umum dan menulis di tajuk di tahun-tahun 2000 bahkan sampai 2013, 2014, tapi pertemuan intensif itu tidak terlalu banyak. Tetapi saya punya pengalaman pribadi, setidaknya tahun 2010 saya pernah secara pribadi ditelepon oleh Pak Yakob Utama. Waktu itu saya di istana menjadi wartawan dan kemudian menulis buku Sisi Lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Buku itu sempat heboh karena dalam waktu 2 minggu itu bukunya habis di pasaran dan jadi bestseller nasional di tahun 2010. Ketika buku itu heboh, saya jadi percakapan, jadi pembicaraan. Pak Yakob melalui sekretarisnya Mbak Eti itu mengontak saya. Mbak Eti, sekretaris, menghubungi saya berkali-kali karena saya sedang dalam perjalanan saya waktu itu di Jogja posisinya, lagi tugas di Jogja. Dari rumah ke kantor di Jogja, di tengah jalan handphone saya bunyi terus nih berkali-kali. Terus kemudian saya turun dari sepeda, saya cek, oh nomor kantor nih, saya tunggu 2 menit kemudian bunyi lagi. Ternyata Mbak Eti bilang, Mas Inu, ini Pak Yakob mau bicara. Pak Yakob siapa? Ya, saya nggak menyangka gitu akan ditelepon. Ini Pak Yakob Utama. Ditelepon lalu ada kata yang menyapa saya, apa kabar Mas? Gimana di Jogja Mas? Baik. Gitu. Lalu pertanyaan berikutnya yang kemudian merefleksikan bagaimana kebapaan dari Pak Yakob itu adalah
rasa untuk menjaga, melindungi, dan memastikan saya baik-baik saja setelah buku itu terbit. Karena buku itu kalau terbit di era sebelumnya mungkin akan jadi persoalan, bisa jadi saya hilang atau bisa jadi saya dipersoalkan dan sebagainya. Tapi di era itu ternyata tidak. Dan pertanyaan pertama Pak Yakob adalah, Mas Wisnu baik-baik saja kan? Nggak ada masalah kan? Gitu. Oh tidak Pak, ya saya ingin memastikan karena buku yang kamu buat, buku yang kamu terbitkan atau yang sudah diterbitkan menjadi pembicaraan di mana-mana. Saya langsung dek gitu, jadi kepikiran, oh ini perhatian yang luar biasa. Saya tadinya nggak berpikir bahwa ini akan bermasalah, lalu kemudian saya berpikir, wah jangan-jangan memang ini akan memunculkan masalah gitu. Dan untungnya, dan saya yakin sih kemudian saya jawab kepada Pak Yakob waktu itu, ya Pak, saya yakin dengan apa yang saya tulis karena selain itu fakta dan benar, saya sekarang hidup di era yang lebih demokratis di mana pernyataan, tulisan itu tidak bisa diberangus dengan tindakan-tindakan non-demokratis. Dan kemudian percakapan selesai, lalu kemudian salam disampaikan. Itu yang terjadi, yang intens buat saya. Lalu yang kedua, setelah saya tugas dari Jogja itu, saya menjadi editor di politik dan multimedia. Setiap Rabu, itu kami rapat redaksi, dan Pak Yakob kadang-kadang datang di tahun 2012-2014 itu. Nggak selalu, tapi sering datang di hari Rabu. Dan kemarin Pak Yakob meninggal di hari Rabu. Biasanya rapat itu selesai jam 1, persis jam 1. Kenapa? Karena ditutup dengan makan siang. Dan kemarin Pak Yakob menghembuskan nafas terakhir juga pas jam 13.05. Saya nggak tahu di hari Rabu juga. Saya tidak ingin mengait-kaitkan ini sebagai klinik atau apa ya. Tetapi perginya Pak Yakob di hari Rabu itu mengingatkan saya akan tradisi di redaksi setiap Rabu itu rapat di mana Pak Yakob datang. Datang biasanya nggak berbicara besok berita apa, enggak. Pak Yakob biasanya datang, dia habis baca buku apa, dia habis punya gagasan apa, dia habis ketemu siapa, dia punya ide apa, dari situ kemudian didiskusikan di redaksi. Misalnya, kok capres ini kok kayaknya kurang meyakinkan ya, mas-mas itu. Selalu manggil kami mas-mas. Yang di istana atau yang di politik gimana menurut mas-mas? Saya kok tidak mendapat kesan bahwa calon ini cukup kemampuan untuk memimpin negeri. Ya, ini keraguan-raguan yang sikap dasar yang dimiliki Pak Yakob dan jadi sikap dasar para wartawan sih, ragu-ragu untuk segala sesuatu untuk diuji kebenarannya. Nah ini di rapat-rapat itu sering dibicarakan, atau pejabat ini, atau dia habis baca buku sesuatu yang menarik tentang multimedia atau sesuatu transformasi digital, kemudian didiskusikan. Itu biasanya kayak gitu Mbak Afi. Dan pengalaman ini untuk generasi di atas saya mungkin intensitasnya lebih banyak. Saya mewarisi mungkin hanya 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir ya. Tetapi 5 tahun terakhir memang Pak Yakob sudah tidak terlalu aktif, hanya sesekali datang aja. Saya ingat Pak Yakob masih punya kesempatan untuk hadir bersama-sama saat ulang tahun itu di ulang tahun ke-85. 3 tahun yang lalu kami datang, lalu menyanyikan, Pak Yakob datang di acara, dan kemudian kami foto-foto terakhir dengan karyawan yang diunggah di media sosial, banyakkan itu tahun ketika ulang tahun 85 atau 3 tahun. Oke, Mas Inu, Pak Yakob, nilai-nilai apa yang sering ditekankan supaya diimplementasikan wartawan dalam tulisan-tulisannya? Banyak sebenarnya Mbak Afi, tetapi saya ingin meringkaskan beberapa hal yang saya pegang dan saya jadikan panduan untuk sekarang saya memimpin di Kompas.com. Pertama, kritik with understanding. Wartawan itu memang punya tugas dan punya panggilan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas segala hal. Itu panggilan kan untuk memberikan layanan kepada publik. Salah satunya memberikan layanan adalah memberikan kritik kepada yang memberi pelayanan yang buruk. Tetapi kritik disampaikan bukan untuk memojokkan, bukan untuk menyalahkan, tetapi kritik dengan pemahaman. Sehingga apa? Sehingga yang dikritik tidak antipati, yang dikritik mendengarkan, dan setelah dia mendengarkan, dia melakukan apa yang ditawarkan dari pemberi kritik. Itu yang saya pahami, kritik with understanding. Untuk orang-orang atau pejabat atau pihak yang kita beri masukan, masukannya tidak memojokkan pihak itu, tetapi lebih memberikan ruang bagi dia untuk oh, kita dikritik tapi kita dipahami kesulitannya. Lebih kayak gitu. Itu satu, kritik with understanding. Tidak memojokkan, kalau bahasa Jawa itu menguyo-nguyo, dikuyo-kuyo sampai di pojok-pojokan gitu. Enggak. Itu bukan karakter atau bukan ciri, bukan nilai yang saya pahami dari yang disampaikan Pak Yakob Utama.
Lalu yang kedua adalah soal prinsip dan bagaimana menjalankan prinsip. Pak Yakob itu orang yang tegas dan keras dalam prinsip. Tetapi dalam praktek pelaksanaan atau dalam cara, itu memiliki kelenturan-kelenturan. Itu yang membuat nggak mudah patah, nggak mudah habis gitu ya. Karena prinsipnya tetap dipegang, tetapi caranya memang harus ditemukan nih dengan kelenturan-kelenturan tertentu. Ini dalam perjalanan sejarah, mungkin yang direfleksikan oleh almarhum Rosyan Anwar, jurnalisme Kompas itu disebut sebagai jurnalisme kepiting. Mungkin ini yang mungkin dipahami, tapi kami merefleksikan atau setidaknya saya merefleksikan itu adalah upaya Pak Yakob untuk tetap teguh dalam prinsip, tetapi dia yakin prinsip ini nggak bisa langsung diterapkan nih. Harus ada cara-cara yang lentur, cara-cara yang lebih liat untuk membuat prinsip yang tetap tegak, tapi caranya mungkin bisa dengan tidak main adu pukul, tidak main keras-kerasan, tapi menggunakan cara yang lain sehingga prinsipnya akan terwujud meskipun mungkin tahapannya atau waktunya akan lebih lama. Itu kedua yang saya pahami, critique with understanding, lalu soal tegas dalam prinsip tetapi lentur dalam cara menegakkan prinsip itu. Lalu yang ketiga, nilai yang paling terasa dan kenapa kami menyebut Pak Yakob itu sebagai bapak adalah kepeduliannya. Perusahaan tumbuh, jurnalisme itu menghidupi, tapi Pak Yakob tidak lupa bahwa apa yang dihidupi dari jurnalisme itu dikembalikan lagi kepada siapa yang memperjuangkan itu. Saya tidak menemukan keserakahan di sosok ini. Saya tidak menemukan upaya untuk kapitalisasi yang demi kapitalisasi. Semua dikembalikan pada karyawan. Itu yang kemudian untuk beberapa orang agak nggak masuk akal tuh bertanya kepada wartawan Kompas, kamu di Kompas berapa tahun? 20 tahun. What? 20 tahun. Kamu di Kompas berapa? 30 tahun. What? 30 tahun. Kamu di Kompas berapa? 40 tahun. Ada 35 tahun dan sebagainya. Untuk beberapa orang mungkin sudah dipahami, tapi bagi kami atau setidaknya saya menjalani, ini bagian dari kepercayaan kami bahwa perusahaan ini akan merawat kami dalam situasi seperti apapun. Juga dalam situasi sekarang, situasi tidak mengenakan, tidak menguntungkan, kami meyakini bahwa pemimpin yang berkorban pertama-tama untuk kemudian memberikan perasaan aman, perasaan terjamin bagi level-level yang mungkin kurang beruntung. Dan upaya itu yang kemudian terejawantahkan dalam situasi-situasi yang sulit. Tiga itu setidaknya yang saya pahami Mbak Afi, yang saya terapkan juga dalam memimpin atau membawa Kompas.com sekarang ini. Iya. Etos kerja yang ditanamkan Pak Yakob Utama kepada para wartawan, bisa dijelaskan Mas Imam? Etosnya Pak Yakob itu tidak suka dengan kerja-kerja yang setengah-setengah. Kerja yang minimalis gitu. Kerja yang tidak keluar dari hati, tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan tulisan-tulisan yang dikerjakan dengan hati, dengan kesungguhan, dengan sepenuh hati, dengan optimal itu tercermin. Dan Pak Yoko mengapresiasi tulisan-tulisan kayak gitu. Kepada penulis-penulis tertentu bahkan dia punya kedekatan personal. Saya tidak punya pengalaman pribadi dengan para penulis-penulis itu, tapi dengan cerita dari para senior, etos kerja yang terwujud dalam bentuk tulisan yang membuat Pak Yakob kagum, itu mendapat penghargaan yang baik. Dan itu fair menurut saya, karena orang yang bekerja dengan baik, bekerja dengan optimal, menghasilkan karya yang dipuji atau memberi dampak yang luas bagi masyarakat, itu kemudian mendapat penghargaan, setidaknya mendapat perhatian dari Pak Yakob. Dan etos kerja itu bukan sesuatu yang didengang-dengungkan sih sebenarnya. Di Kompas itu agak ajaib, memang nggak pernah ada penugasan yang sifatnya direktif yang harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Itu jarang dilakukan, kecuali memang sangat genting dan memang harus dilakukan. Umumnya open, lalu kemudian level yang mendengar itu dengan sendirinya bisa menerjemahkan apa yang dimaksud. Nah, high level communication ini yang nggak mungkin terwujud kalau nggak ada ikatan nilai yang kuat atau pemahaman atas sebuah kultur yang dihidupi secara bersama-sama. Nah, ini ditanamkan oleh Pak Yakob. Pak Yakob datang dalam sebuah rapat redaksi itu menenangkan buat banyak orang, buat banyak editor. Karena bukan pertama-tama mempertanyakan berita atau mempertanyakan konten, tapi lebih kita akan ditambah wawasan ya hari ini.
Kita diajak diskusi nih hari ini. Kita akan ditanya secara personal. Seringkali juga Pak Yakob nggak ingat satu persatu sebenarnya, tetapi untuk yang punya ikatan lebih dekat, itu kedekatannya memang tercermin sih. Dan itu dirawat betul oleh Pak Yakob. Iya, saya membaca banyak kesaksian bagus, pengalaman-pengalaman pribadi seperti itu ya berkaitan dengan perhatian Pak Yakob. Bisa diceritakan Mas Inu, kesejahteraan untuk karyawan yang diterapkan Pak Yakob seperti apa? Kesejahteraan yang paling nyata adalah setiap ada keuntungan perusahaan langsung dibagi kepada karyawan setiap tahun. Ada akumulasi untuk kepentingan investasi misalnya, tetapi ukurannya atau persentasenya itu fair untuk dikembalikan kepada karyawan. Itu yang saya alami. Makanya dalam suatu periode saya mengalami hanya di awal-awal, tapi setelah itu kan situasi berubah. Di Kompas Gramedia misalnya gaji itu nggak 12 dalam setahun. Tapi ada yang sampai mengalami 18 sampai 20 gitu. 20 kali dalam setahun. Karena apa? Ada bonus, ada keuntungan langsung dibagi sebagai ungkapan terima kasih dari perusahaan karena etos kerja dari karyawannya. Itu soal kesejahteraan. Soal-soal yang lain misalnya, dan Pak Yakob setahu saya dia tidak hanya memikirkan karyawannya saja, tapi juga pihak-pihak lain. Mungkin banyak kesaksian, tapi saya nggak bisa mengklaim di sini. Tapi yang saya tahu ya, banyak akademisi, lulusan-lulusan luar negeri itu yang ternyata dibiayai pendidikannya oleh Pak Yakob. Ini mungkin harus dicek sih. Ini klaim yang disampaikan oleh orang-orang. Saya hanya mendengar aja. Saya hanya mendapat 2 kesaksian dari orang yang mengatakan studinya dibiayai oleh Pak Yakob secara tidak langsung. Itu ada pihak. Seniman jadi bahan yang atau jadi medan medan bakti Pak Yakob untuk menyalurkan sikap kedermawanannya. Dia selalu support, makanya ada Bentara Budaya di Jakarta dan di Jogja. Itu salah satunya untuk merawat para seniman itu memiliki panggung, memiliki tempat di mana media bisa mengekspos. Dari situ ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dari para seniman itu. Berkaitan dengan pensiun wartawan dan pengadaan rumah bisa diceritakan, Mas? Pensiun itu di Kompas Gramedia, terutama di Harian Kompas ya, KMN itu kami ketika masuk itu sudah terdaftar sebagai karyawan yang punya pensiun. Dan itu bisa diambil ketika kita pensiun. Bisa diambil langsung atau diambil tiap bulan seperti gaji, tapi tidak penuh. Ini kebijakan yang berjalan sampai sekarang. Itu dilakukan dan ini di banyak tempat sebenarnya nggak terjadi. Di grup pun hanya media atau di unit-unit tertentu yang menggunakan ini karena masing-masing punya metode untuk memberi kesejahteraan yang berbeda. Tapi KMN atau Kompas Media Nusantara, Harian Kompas, memberikan dana pensiun. Lalu rumah itu biasanya karyawan kalau sudah 5 tahun bekerja, 7 tahun atau 10 tahun bekerja, dia punya hak yang sudah dikumpulkan dari perusahaan untuk dia dapat pinjaman tanpa bunga untuk bisa membeli rumah. Rumah tentu saja nggak mewah-mewah, karena kalau menjadi mewah-mewah jangan jadi wartawan, tapi setidaknya layak atau cukup atau pantas untuk bisa ditinggali. Dan 7 tahun atau 10 tahun biasanya wartawan mengambil hak itu yang diberikan oleh perusahaan dan biasanya dapat rumah ya 120 meter, 130 meter di sekitar Jakarta. Kalau di era dulu mungkin masih bisa di Jakarta ya, makin lama makin pinggir sih. Di era saya misalnya saya dapat di kawasan di sekitar mana itu Joglo, lalu arah Kebayoran yang ke Ciledug, Cipulir itu masih bisa mengejar ya. Makin sekarang mungkin ke arah Bintaro, ke arah BSD, ke arah Cisauk, atau ke arah Depok dan sebagainya. Makin jauh karena harganya juga makin mahal. Itu yang kesaksian saya untuk kesejahteraan, Mbak Afi. Iya. Lalu Pak Yakob ini kan selain tadi nilai-nilai untuk para wartawan juga dari segi bisnis usahanya berkembang. Kalau Mas Inu amati, bagaimana gaya kepemimpinan seorang Yakob Utama? Kalau bisnis yang berkembang itu sebenarnya berangkat dari keyakinan yang saya coba pahami. Bisnis itu sebenarnya mengikuti kerja-kerja jurnalistik. Jadi ini bukan kata-kata Pak Yakob, tapi saya coba merefleksikan seperti ini. Good journalism is a good business. Bahwa produk-produk jurnalistik yang baik
dan ini dilakukan Kompas sejak 28 Juni 65, itu menumbuhkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu meluas dan menumbuhkan audiens. Kepercayaan publik yang luas dan audiens yang besar, itu kemudian menghasilkan bisnis. Bisnis ini yang kemudian dianggap sebagai motor penggerak untuk menumbuhkan unit-unit bisnis yang lain. Yang kemudian unit bisnis masing-masing itu menemukan dalam tanda petik model bisnisnya. Kalau yang model bisnis pertama kan model konten bagus menghasilkan model bisnis yang oke. Dan untuk sustainability-nya itu akan membuat ini bertahan lama atau tidak. Ketika dia bertahan lama, ya udah itu akan dipertahankan. Nah, kalau dalam konteks bagaimana mengelolanya di era sekarang memang tidak terlalu mudah. Tidak seperti dulu. Challenge-nya banyak banget, apalagi digital ya. Situasi model bisnisnya sangat disruptif, banyak pemain-pemain besar yang oleh media sendiri tidak sanggup ditandingi, tetapi kita harus mencari celah di situ. Konten saja sekarang tidak cukup, konten baik saja sekarang tidak cukup, tapi harus ditemukan model bisnis yang mensupport konten model itu bisa jalan. Nah, ini challenge yang di era Pak Yaakob mungkin belum tertemukan persoalannya, meskipun benih-benihnya sudah ada. Sekarang generasi berikutnya untuk menemukan kita punya konten model yang oke, konten model yang baik, tetapi bagaimana dari konten model yang baik ini juga menghasilkan bisnis yang baik. Kalau di tahun 60-an, 70-an, sampai 90-an itu terjadi tuh. Sekarang nggak serta-merta nih. Konten yang baik tidak selalu menghasilkan bisnis yang baik. Harus ada upaya lain. Nah, upaya lain ini jadi tantangan untuk generasi berikutnya menemukannya. Dan ini belum semua mendapatkan jawaban atas itu. Pak Yaakob Utama, Mas Inu. Pak Yaakob meninggal di usia 88 tahun. Panjang umur. Panjang umur. Bisa diceritakan gaya hidup Pak Yaakob sehingga bisa panjang umur, Mas? Pak Yaakob itu orang yang tertib dan disiplin ya. Yang saya pahami. Untuk semua hal. Setidaknya meskipun sudah tidak executing lagi, setiap hari Pak Yaakob itu datang ke kantor dengan pakaian kerja, dengan waktu yang sama. Kalau saya ke kantor tiba jam 8:30, itu nggak lama kemudian pasti ketemu mobil yang mengantar Pak Yaakob. Bahkan setahun 2 tahun terakhir masih ada. Pak Yaakob setiap hari datang ke kantor. Di kantor dia duduk di tempatnya, di ruangannya, didampingi oleh sekretarisnya dan para orang-orang yang dipercayai dan bercerita kepada dia tentang situasi. Ini ketertiban dan kedisiplinan. Yang kedua, yang saya yakini dan ini yang membuat Pak Yaakob panjang umur adalah kemampuan Pak Yaakob untuk bersyukur atas situasi apapun. Kemampuan Pak Yaakob melihat semua hal dalam perjalanan hidupnya itu adalah sebuah berkat dan karunia, dan karena itu perlu disyukuri. Ada satu ungkapan yang sering dipakai dan mungkin selalu dipakai oleh Pak Yaakob untuk segala perjalanan hidupnya adalah ini karena penyelenggaraan ilahi, Providentia Dei. Ini yang memungkinkan bagi saya ya merefleksikan ini cara Pak Yaakob menjalani hidupnya sehingga dia melihat ini bukan sebuah hal yang harus diupayakan, tapi ini lebih karena anugerah yang diberikan. Bahwa dia berpanjang umur sampai 80 tahun bukan upaya semata-mata dari Pak Yaakob, tetapi lebih karena anugerah dari penyelenggaraan ilahi yang diberikan kepada dia. Itu Mbak Afi. Mas Inu. Iya, Pak Yaakob ini sisi lainnya kalau lagi marah seperti apa? Bisa diceritakan? Saya nggak pernah mendapati Pak Yaakob marah langsung di depan saya. Mungkin karena saya tidak dalam posisi ketika Pak Yaakob menjadi pemimpin redaksi dan pemimpin umum sekaligus. Dan itu di era-era 90-an mungkin masih mengalami, saya tidak mengalami itu. Tapi marahnya Pak Yaakob, saya bisa membayangkan atau bisa mengandaikan seperti marahnya orang Jawa. Mungkin tidak sangat eksplisit, tetapi orang sudah paham nih, oh ini marah nih. Tidak sangat verbal gitu ya, tetapi ini marah, ini orang udah tahu. Begitu juga kalau melakukan atau memberikan penugasan atau perintah ya. Umumnya tidak langsung rinci A, B, C, D, E, F, G gitu, tapi dengan kata-kata tertentu, lalu orang bisa menerjemahkan. Kayak tadi nilai soal kritik with understanding, itu nggak ada tuh rincian yang kritik with understanding itu apa, A, B, C, D itu nggak ada.
Tapi dengan kultur yang sudah kami hidupi bersama, dengan produk-produk jurnalistik yang bertahan 55 tahun sampai sekarang, Kritik with Understanding itu kita pahami ya, praktek perjalanan jurnalistik Kompas sejauh ini itu ya Kritik with Understanding. Jadi kemarahannya saya tidak mendapatinya langsung, mungkin karena saya tidak dalam posisi di redaksi ketika Pak Yaakob executing, atau saya membayangkan dalam rapat-rapat yang saya hadiri dan saya tidak menemukan kemarahannya. Kalau dia tidak sepakat dengan sesuatu, mungkin ungkapan kejawaannya itu yang menjelaskan, oh ini sedang marah, ini sedang tidak nyaman, atau ini tidak berkenan dan sebagainya. Nah, Mas Inu sekarang memimpin Kompas.com. Apa dari sisi-sisi Pak Yaakob yang coba Mas Inu terapkan ketika memimpin Kompas.com sekarang ini? Saya ketika memimpin di Kompas.com itu 2006, bulan Januari, tanggal 16. Saya berpegang pada pernyataan Pak Yaakob ketika disampaikan dalam pidato penerimaan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang komunikasi di Universitas Gadjah Mada tahun 2003 ini, tanggal 17 April. Apa pendasaran saya yang saya pakai? Itu ungkapan Pak Yaakob dalam pidato penerimaan Doktor Honoris Causa itu menyebut antara jurnalisme fakta dan jurnalisme makna. Tapi saya ambil kutipan yang sangat kuat yang menjadi landasan saya untuk memimpin di Kompas.com adalah informasi yang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan mulai dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan. Ini tahun 2003 ya. Saya memimpin 2016, itu ada jeda sekitar 13 tahun ya. Artinya informasi yang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan bukan mulai dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan, tapi sudah jadi sumber kecemasan. Itu kan prediksi Pak Yaakob tahun 2003. Dan ternyata benar, pilkada membuat kita cemas, Pilpres membuat kita cemas, informasi tidak memberi informasi dan pengetahuan, tetapi kecemasan. Dan Kompas.com, bagi saya atau saya refleksikan, memiliki panggilan untuk mengembalikan informasi menjadi sumber pengetahuan. Informasi sebagai sumber informasi, bukan sebagai sumber kecemasan, atau sumber untuk adu domba, atau memecah belah, atau yang kita sebut sekarang munculnya hoax, atau munculnya agent-agent di buzzer atau influencer yang punya kepentingan politik. Media harus mengembalikan informasi sebagai sumber pengetahuan. Oke, Mas Inu, sebagai pernyataan penutup, tolong sampaikan ungkapan tentang Pak Yaakob Utama. Ungkapan tentang Pak Yaakob Utama ya, rendah hati sih. Dengan capaian yang sudah dia tunjukkan, dia sebenarnya nggak menunjukkan, orang mengakui dengan capaian yang orang banyak mengakui, Pak Yaakob sangat humble. Dan kita ketemu di lift itu disapa dengan sangat humble. Dan kita ditanya selalu, Mas, gimana kabarnya, Mas? Dan selalu membuat kita rikuh sendiri atau kikuk sendiri berhadapan dengan Pak Yaakob karena dia rendah hati sekali. Kita mau merendah kayak apa, Pak Yaakob masih direndah lagi gitu, di posisi yang membuat saya sendiri ngerasa canggung sendiri. Ini ungkapan yang saya sampaikan soal bagaimana saya mengalami dan bekerja atau hidup hampir separuh hidup saya itu bersama Kompas Gramedia atau di Kompas. Itu Mbak Afi. Baik, terima kasih Mas Inu sudah menyampaikan kesaksian tentang seorang Yaakob Utama. Sama-sama Mbak Afi. Demikian netizen Indonesia perbincangan kita dengan Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com tentang pemikiran Yaakob Utama. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.